Mari kita bersatu dalam doa, saudara. Tuhan, kami bersyukur karena kami dikenan Tuhan untuk menyembah-Mu pada pagi ini, sehingga bukan cuma lagu yang kami angkat, tapi satu wujud kasih kami dalam penyembahan kami kepada Tuhan. Kami berterima kasih karena Kristus, maka seluruh doa dan juga tanda kasih kami dalam puji-pujian itu sampai ke hati Bapa. Sekarang Tuhan, gantian kami ingin mendengarkan suara Tuhan. Yang di telinga kami memang suara manusia, tetapi Roh Kudus kami mohon Engkau bicara di hati kami masing-masing dan mengubahkan arah kasih kami makin kepada Dikau, sehingga hidup di tengah dunia terus kami ada dalam hubungan berkasih-kasihan dengan Tuhan, dengan Allah Tritunggal. Tuhan, pakailah hamba-Mu jadi saluran berkat saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, senang sekali bisa berada di tengah saudara lagi hari ini. Dan salam dari seluruh majelis dan jemaat GKI Greenfield. Sekarang saya di Greenfield, saudara. Kalau saudara lihat di foto ada botaknya waktu tahun lalu, sekarang udah tumbuh rambutnya, saudara ya. Hari ini kita mau diskusikan tentang ini, rahasia Injil, dan saya ingin mengajak kita melihat dari Efesus 6 ayat 18 sampai 20. Ini dari Alkitab Terjemahan Baru 2, saya bacakan bagi kita semua. Efesus 6 ayat 18 sampai 20. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah, sekali lagi berdoalah saudara, berarti 4 kali Paulus minta didoakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Saudara, Efesus 6 ini yang kita baca barusan lanjutan dari apa yang diungkapkan sebelumnya. Kalau kita merenungkan kitab Efesus pasal 1 sampai dengan pasal 3 itu doktrin, pengajaran tentang gereja. Tapi di pasal 4 ia mulai bicara tentang bagaimana kehidupan iman kita, kehidupan Kristen kita seharusnya memancarkan sebagai jemaat siapakah Kristus di tengah-tengah keseharian. Tapi saudara, ia bicara kemudian bahwa kita memang tidak mampu untuk melangkah sendiri, sebab kita ada dalam peperangan rohani. Itu sebab Paulus mengatakan bahwa kamu harus pakai baju jirah, keselamatan, ketopong dan seterusnya, saudara, dan kasut kabaran Injil, damai sejahtera dan seterusnya. Berarti saudara, Paulus mengingatkan bahwa dalam hidup sehari-hari sebagai gereja menjadi saksi di tengah dunia, tetap kita menghadapi adanya fakta si jahat, dan ini merupakan kekuatan aktif yang tidak berhenti, yang tidak menyerah. Sampai kapan? Sampai saatnya ia dimusnahkan, ia dan seluruh pasukannya dimusnahkan dalam akhir zaman, saudara. Jadi iblis, setan, seluruh penguasa di udara akan terus berupaya menyetop pekerjaan Injil, kesaksian iman Kristen, dan bahkan saudara, harusnya di tengah-tengah situasi ini orang percaya tetap berusaha wujudkan identitas mereka dalam Kristus. Nah sekarang dalam ayat 18 Paulus melanjutkan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Paulus bicara tentang apa ketika ia diskusikan bicara berdoa setiap waktu di dalam roh? Ini bukan tentang berdoa dalam bahasa lidah, tapi hanya dengan Roh Kudus saja kita di-empower, kita diberdayakan. Saudara, tanpa pertolongan Roh Kudus Tuhan, saudara bayangkan ya, di Roma pasal 8 ayat yang ke-29 Paulus mengatakan begini, untuk kita berdoa. Dan kita bisa berdoa kapan saja,
Bu-ibu kalau sambil masak boleh berdoa nggak? Boleh, saudara ya. Bapak sambil nyetir ingat anak, boleh berdoa nggak? Boleh, jangan merem tapi saudara ya, ini nabrak begitu ya. Tiba-tiba teringat sesuatu, tiba-tiba teringat, aduh ini anak belum datang juga pasangan hidupnya ya, jodohnya ya. Boleh nggak Tuhan tolong berikan dia yang hatinya takut akan Tuhan, boleh nggak saudara? Saya kalau berdoa buat anak bukan cuma buat jodohnya anak, bukan cuma yang mengasihi Tuhan, tapi juga yang mengasihi dia sedalam-dalamnya saudara. Jadi saudara, anytime, kapan waktu kita boleh datang kepada Tuhan. Tapi dalam konteks ini Paulus mengajak jemaat, mengajak kita juga sekarang, sang pembaca, sang pendengar dari uraian kitab Efesus ini, supaya berdoalah. Karena di tengah-tengah peperangan rohani kita tidak punya kuasa. Walaupun lengkap, walaupun kita punya berbagai perlengkapan yang tadi saudara ya sudah sebutkan dalam baju zirah keadilan dan seterusnya. Saudara, kita hanya bisa di-empower oleh Roh Kudus saja. Saudara, ada satu keahlian yang saya ingin kita sama-sama saudara belajar, yang Tuhan Yesus sendiri sebenarnya ungkapkan ulang-ulang. Saudara, keahlian apa? Namanya dependability. Dari mana istilah ini saya dapat saudara? Berapa waktu yang lalu sebelum ditugaskan ke Greenfield, saya ada di Singapura dan ulang-ulang saudara pembicaraan. Dan saya tanya sama Tuhan, kalau betul ini panggilan Tuhan dari Singapura, saya mesti pindah tugas ke Greenfield, Tuhan tolonglah paling tidak kasih konfirmasi ayat firman Tuhan. Akhirnya saya dapat saudara, Yesaya 6 ayat 8. Bunyinya apa? Saudara tahu itu ya, siapa yang mau kuutus? Lalu jawabnya Yesaya apa? Ini aku, utuslah aku. Sebenarnya bukan cuma itu artinya ini aku, utuslah aku. Tapi waktu Yesaya menjawab demikian, yang saya dapat saudara begini, bukan agendaku, bukan scheduleku, bukan ikutin maunya aku, tapi agendanya Tuhan. Bukan Tuhan aku masukkan ke dalam agendaku, tapi seluruh agendaku adalah agenda Tuhan. Jadi saya jawab, Tuhan, saya bersedia. Ini aku, utuslah aku. Agendaku adalah agendamu saja yang Tuhan taruh dalam hidupku. Tapi problemnya saudara, ayat ke-9, ayat 6, pasal 6 ayat 8 bunyinya, ini aku, utuslah aku. Ayat 9 bunyinya apa? Anda saudara perhatikan, beritakanlah tentang Tuhan, sampaikanlah suara Tuhan, tapi mereka punya telinga namun tidak mendengar. Mereka punya mata tetap tidak melihat. Saudara, boleh enggak kemudian Yesaya berkata begini, lah kalau begitu buat apa sampaikan firman Tuhan? Saya ngerti maksudnya, bahwa kalau tugasnya memberitakan firman, tapi kemudian mereka tidak mau dengar, tidak ada perubahan, untuk apa saudara? Nah saudara, saya belajar satu kata di situ, saya menemukan satu kata di situ, dependability, yaitu kita memang tidak bisa mengubah hati orang. Kita tidak mampu untuk membuat orang mendengarkan tentang Injil, hanya bergantung penuh kepada Tuhan. Saudara pikir waktu Tuhan Yesus berkata begini saudara ya, waktu orang tampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu, atau sebaliknya, orang tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Itu sesuatu yang mustahil. Nah, itu dependability. Kalau kamu mengampuni orang 70 kali 7 kali, bisa? Itu dependability. Kita tidak mampu secara manusia, tapi kita bergantung penuh kepada Tuhan. Waktu sekarang Paulus minta sampai 4 kali kata doa di Efesus 5 ayat 18, berdoalah, berdoalah, berdoalah. Karena Paulus sadar ketika menyampaikan berita Injil, rahasia Injil, ini bukan karena kehebatannya, kemampuannya untuk mengubah hati orang, tapi karena kuasa Roh Kudus yang Tuhan sendiri mau nyatakan. Sekarang yang kedua, saudara, Paulus bukan cuma berdoa, minta supaya berdoa ketika mengabarkan Injil, tapi Paulus minta kepada dirinya, untuk dirinya, kepada jemaat, minta untuk dirinya. Pada permulaan surat, dia berdoa untuk jemaat Efesus. Dan saudara bisa melihat
bagaimana doa yang indah itu di pasal 1. Saat menutup surat sekarang di pasal 6, ia minta orang percaya untuk juga berdoa bagi sesama orang kudus dan juga bagi dirinya. Saudara, yang menarik, dia di penjara. Waktu ia tulis surat Efesus ini, orang kalau di penjara mintanya apa? Mintanya bebas, saudara ya. Tapi Paulus tidak. Dia bukan minta supaya dibebaskan dari penjara, bukan itu isi doa yang dia harapkan dari jemaat, tapi supaya dapat menyatakan rahasia Injil secara efektif. Saudara, apa itu rahasia Injil yang efektif? Alkitab, saudara, menyebut rahasia Injil dengan misterion. Kata ini sudah ulang-ulang dipakai oleh Paulus dalam surat Efesus. Tapi Paulus sesungguhnya mengutip kata itu dari satu Alkitab bahasa Yunani yang menerjemahkan bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, saudara, disebut Septuaginta. Waktu di kitab Daniel ada nubuatan tentang bagaimanakah Tuhan menebus umatnya pada zaman akhir. Bagaimanakah Tuhan akan membebaskan. Ingat, saudara, Daniel itu di pembuangan dan ia memakai kata itu. Ada misteri, ada misterion yang Tuhan akan genapkan pada zaman akhir. Zaman akhir itu dimulai sejak kapan? Akhir zaman beda sedikit, saudara ya, dengan zaman akhir. Dimulai sejak Kristus datang. Dan dalam konsepnya Paulus, Tuhan Yesus Kristuslah adalah penggenapan dari rencana pembebasan ini, dari rencana penebusan ini. Cakupan rencana ini, saudara, segala zaman dan untuk seluruh bangsa, sehingga kemudian Paulus menyebutnya sebagai rahasia Injil. Saudara, sebetulnya kata misterion bukan cuma atau kata rahasia. Karena saya mendapatkan teks khotbahnya atau tema khotbahnya rahasia Injil, saudara. Baru kemudian belakangan ada bagaimana supaya kita punya keberanian beritakan Injil. Karena itu saya fokus kepada kata rahasia ini. Saudara, kata misterion dalam surat Efesus di ayat pasal 1 ayat 9 sudah dibuat oleh Paulus. Bahwa ia menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Lalu di pasal 3, rahasia itu diberitakan kepada aku terlebih dahulu. Sekarang, saudara, di pasal 3 ayat 8 sampai 9, ternyata rahasia Injil itu adalah rahasia yang sudah begitu lama tersembunyi dibukakan. Bukan cuma untuk aku, tapi juga untuk semua orang Yahudi. Paulus adalah orang Yahudi. Untuk semua orang bukan Yahudi. Saudara, di Efesus 3 ayat 10-11 Paulus melanjutkan, sekarang rahasia Injil itu harus diberitahukan bukan cuma oleh aku, karena itu rahasia bukan cuma untuk orang Yahudi pada waktu itu, tapi juga orang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan. Seluruh jemaat harus menyampaikan rahasia ini, hikmat Allah ini kepada setiap orang. Dengan demikian, maka buat Paulus yang sebenarnya sangat Yahudi, ia menyebutkan tentang siapa dirinya, dan kita tidak bahas itu lagi, saudara. Ia mengatakan bahwa inti dari penyingkapan misteri atau rahasia ini adalah kesatuan, rekonsiliasi antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi dalam satu tubuh yang disebut sebagai gereja. Jadi rahasia Injil ini, saudara, yang dimaksud oleh Paulus adalah Kristus dan karyanya di atas kayu salib itu dan seluruh kehidupannya, bukan cuma buat Paulus, bukan cuma buat orang-orang Yahudi yang adalah suku bangsanya sendiri, tapi untuk seluruh orang, dan semua orang ini baik budak ataupun tuan dan nyonya, saudara, baik para pelayan ataupun berbagai lapisan dalam masyarakat, satu saat akan disatukan dalam satu tubuh yang disebut sebagai gereja. Saudara, betul kita tidak bisa meniadakan kelas-kelas dalam masyarakat. Satu saat tahun 94, saudara, saya ketemu Pendeta William Ho. Waktu itu sebenarnya rencana minta tanda tangan saja untuk skripsi dari saya. Skripsinya memang judulnya aneh sendiri, saudara ya. Semula saya mau bikin judul skripsinya yang kedengarannya hebat.
tentang pertemuan teologia biblika dan teologia sistematika dalam sejarah kekristenan. Kemudian dosen saya panggil, Riko, kalau kamu bikin skripsi begini, nggak ada gunanya buat jemaat begitu ya. Orang nggak ngerti ini. Jadi coba bikin yang agak lebih modern, yang lebih dibutuhkan oleh gereja. Apa itu? Saya tanya saudara ya. Dia bilang misalnya church marketing, saudara, itu tahun 94. Belum ada loh ilmu church marketing, saudara ya. Ternyata sekarang walaupun nggak ada ilmunya udah berkembang biak, saudara ya, tentang church marketing. Atau manajemen stres dalam kehidupan jemaat. Saya tanya, caranya? Nah, sudahlah, nanti bikin kamu stres begini. Jadi ini aja, bikin judul skripsi ini, manajemen konflik dalam gereja. Satu riset tentang mengelola konflik di Gereja Kristus Jemaat Mangga Besar. Begitu saya dulu judulnya, saudara ya. Kenatulah dari judul skripsi itu. Jadi kemana saja gereja ada konflik di GKY, saya diutus untuk pelayanan. Kira-kira begitulah, saudara ya. Saudara, jadi judulnya memang begitu, judul skripsinya. Saudara, waktu saya minta tanda tangan sama Homuse, selesai saya research dan mau mengajukan skripsi itu, kemudian Pendeta William tanya begini, kamu mau tugas kemana? Pelayanan, saya sudah lulus. Saya bilang nggak tahu, mungkin juga ke luar kota. Kemudian dia bilang, kalau gitu pelayanan di sini aja. Hah? Saya tanya kemudian, sebentar ya Musa, saya lama tinggalin, saudara ya, pertanyaan itu, tapi kemudian doa, saya pikir saya harus punya visi. Kalau seandainya saya pelayanan di GKJMB waktu itu, apa tujuannya? Apa visi dari Tuhan? Salah satu saya sebut begini, saya ingin membumikan GKJMB waktu itu, saudara ya. Begitu menikah, semua istri saya bilang, sekarang kamu yang dibumikan oleh GKY, begitu ya, saudara. Tapi saudara, salah satu dosen bilang ini, Rick, kita tidak bisa meniadakan kelas-kelas dalam masyarakat. Saya setuju, saudara ya. Tapi di pihak lain, kalau kita dan seluruh kita memang terus-menerus punya dosa ini, dosa rasis namanya, termasuk saya, saudara. Tapi kalau kita terus-menerus dalam dosa itu, nanti di sorga kita pulang malu, saudara. Kenapa? Di sorga ada seluruh lapisan orang dari berbagai tempat di dunia. Betul nggak, saudara? Saudara, tapi ini yang Paulus maksudkan, bahwa Injil itu menyatukan seluruh lapisan di tengah dunia. Kalau begitu, Injil ini memang bukan cuma tidak cuma untuk orang tertentu saja. Sekarang doalah supaya dengan tanpa rasa takut, tidak rasa takut, kita boleh menyampaikan rahasia pembebasan dari Kristus itu, tentang dosa manusia yang harusnya kemudian sudah selesai, sudah beres ketika ia percaya kepada Tuhan dan manusia kembali punya relasi dengan Allah, dengan Sang Pencipta, karena jembatan Kristus itu, karena karya Kristus itu. Dan untuk itulah Paulus mengatakan walaupun dia sedang dipenjara, tapi dia tetap adalah ambasador. Dia adalah utusan. Saudara, ini menarik, saudara ya. Karena dia menyatakan dirinya adalah ambasador, dutanya, duta besarnya Kristus, tapi tangan dan kakinya dirantai. Ini sesuatu yang menarik juga. Harusnya kalau orang sudah dirantai, tidak bisa lagi untuk menyampaikan Injil. Harusnya kalau sudah tangan dan kaki dirantai, maka ia penuh dengan ketakutan, nanti dihukum lebih berat lagi. Tapi Paulus berkata tidak. Paulus minta supaya tetap berani buka mulut, supaya apa yang ia sajikan, apa yang ia sampaikan kepada siapapun adalah tentang Kristus saja, tentang Allah saja. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita melihat begini. Mungkin kita tidak ada dalam penjara, tapi kita ada di dalam, tidak dirantai oleh rantai yang besar, kaki dan tangan kita. Tapi kita ada dalam, katakanlah ini saudara, situasi yang turbulence. Saudara tahu apa artinya turbulence? Satu saat saya kunjungi jemaat, saudara, pulang hari itu saya ingat, saudara ya, saya sebut aja dah nama maskapainya, karena sekarang tuh udah nggak ada, saudara ya, maskapainya. Saya ke Medan, saudara, karena ada keluarga jemaat yang meninggal. Pergi pagi-pagi, pulang malam hari, saudara. Waktu pergi, saudara,
semua sukacita 2-3 orang. Waktu pulang tidak diduga cuaca berubah, saudara. Di atas pesawat baru berangkat dari Medan, saudara ya. Tiba-tiba pesawatnya itu hilang daya terbang, saudara. Untuk berapa detik? 3 detik, saudara. 3 detik. Jadi pertama-tama tuh guncang-guncang gitu. Kemudian pilot kasih pengumuman, tiba-tiba pesawatnya itu drop 3 detik. Saudara, 3 detik itu lama loh, saudara. Wah, semua udah teriak memanggil nama Allahnya masing-masing, saudara ya. Kemudian 3 detik, saudara. Saudara bisa bayangkan nggak, saudara? Wow, udah teriakin, saudara. Itu udah berjatuhan itu ya, oksigen, saudara, sudah berjatuhan. 1, 2, 3, saudara. Di saat itu saya baru ngerti bahwa turbulence itu, saya pikir selama ini turbulence itu biasa, saudara ya. Tapi turbulence itu bahaya, ya memang bahaya, saudara, bisa kehilangan daya terbang dan hilang. Saudara, dunia kita mungkin tidak sedang turbulence saat ini, tapi boleh saya sebut, saudara, Indonesia secara politik dalam kondisi turbulence. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, apa yang kita lakukan, saudara? Saudara, satu teman saya berkata begini, kalau kita katakanlah dilarang memberitakan Injil, maka tugas kita cuma satu. Apa itu? Tetap memberitakan Injil. Saudara, waktu tahun 80-an, Presiden Soeharto itu pernah mau membuat undang-undang bahwa tidak boleh ada gereja yang kebaktiannya di ruko. Saya nggak tahu, saudara pernah tahu nggak rancangan undang-undang itu? Kalau satu ketua sinode, namanya S.A.E. Nababan, saudara ya, dia datang ke istana, dia bawa ketua sinode HKBP, dia bawa Alkitab, dan dia bilang apa? Pak, kalau Bapak menutup gereja yang kebaktian di rumah-rumah, termasuk di rumah toko, di ruko, Bapak melanggar kitab suci agama kami. Kenapa? Karena kebaktian pertama orang-orang Kristen di mana? Bukan gedung gereja, tapi di rumah-rumah, saudara. Saudara, tidak ada orang yang berani seperti itu lagi sekarang mungkin, saudara. Tapi paling tidak di tengah situasi turbulence, saudara, tugas kita apa? Tetap beritakan Injil. Dan itu yang Paulus mau maksudkan. Sekarang bagaimana Paulus ini menyampaikan atau menyanjikan Injil? Kami di Greenfield, saudara, sedang mengeksposisi kitab Kisah Para Rasul. Ketika Kisah Rasul 16, saya menemukan sesuatu yang menarik, saudara. Sepanjang Kisah Rasul 16, Kisah Rasul 16 itu ada satu ayat yang sangat terkenal. Kisah Rasul 16 ayat 31 itu, saudara ya, bahwa percayalah kamu, maka kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Tapi saudara tahukah, kisah sebelumnya itu pertama-tama Paulus menyampaikan Injil kepada Lydia. Siapa Lydia? Alkitab mencatat sebagai penjual kain ungu. Berarti, saudara, ia seorang lady, seorang wanita yang punya kemampuan atau punya kelas sosial yang lebih tinggi daripada orang-orang sejaman itu. Ia terbukti bisa atau berani mengundang Paulus untuk mampir, datang ke rumahnya, makan di rumahnya, saudara. Kepada Lydia, Paulus yang memang tahu di kota itu ada kumpulan orang Yahudi yang di luar tembok kota, Paulus menyampaikan tentang Injil secara verbal. Dia sharing the gospel. Tapi kemudian dalam kisah Kisah Para Rasul 16 itu, Paulus juga ketemu dengan seorang perempuan yang dirasuk setan, dikuasai setan, dijadikan budak dan bisa kuamnya begitu ya, bisa meramal. Paulus bukan bicara tentang Injil, menyampaikan Injil secara verbal sama seperti kepada Lydia, tapi Paulus kepada wanita budak ini, Paulus menunjukkan kuasa Injil. Ia mengusir kuasa kegelapan, ia mengusir setan yang merasuki si perempuan ini sehingga punya roh kuamnya tadi, punya roh meramal tadi, sehingga ia dibebaskan. Gara-gara itu kemudian Paulus dimasukkan ke dalam penjara. Yang menarik, di dalam penjara Paulus ketemu dengan sang kepala penjara. Siapa kepala penjara ini? Dia mungkin mantan militer karena kemudian ditugaskan jadi petugas sipil, saudara ya. Dia kalau bertugas sebagai militer taruhannya apa? Nyawa.
mati, saudara. Hari itu ketika Paulus di penjara, gempa bumi. Ketika gempa, kemudian rantai baik di tangan atau di kaki Paulus putus. Apa yang mau dilakukan oleh kepala penjara ini? Karena dia mantan militer, kalau tugasnya gagal, lebih baik bunuh diri. Begitu dia mau bunuh diri, saudara, Paulus kemudian bicara kepada dia. Heran ya, orang dalam penjara kalau rantainya lepas baik di tangan atau di kaki, biasanya langsung kabur, betul ya saudara ya? Paulus tidak. Saudara, siapa kepala penjara ini? Dia orang yang gak peduli yang mau dipenjara ini siapapun dia. Aku gak pusing. Dia tidak peduli kepada Paulus. Kamu mau mati, kamu di penjara, aku cuma melakukan tugas. Tapi Paulus bilang begini, ketika dia mau bunuh diri, stop, tunggu. Lalu Paulus menyampaikan Injil kepada dia, menunjukkan Injil kepada dia dan bilang, jangan bunuh diri. Ada Kristus yang sudah menebus jiwamu. Sesudah itu si kepala penjara membasuh luka-luka Paulus, baru membawa pulang. Saudara perhatikan kalimat-kalimat itu. Sebelum gempa bumi, si kepala penjara tahu nggak bahwa Paulus itu luka-luka? Tahu. Tahu nggak bahwa dia habis dirajam, dilempari batu, dia perlu dibasuh, perlu dibalut lukanya? Tahu. Tapi dia nggak peduli kepada tahanan ini, kepada Paulus ini. Nanti sesudah ia mendengar berita Injil, baru kemudian dia basuh. Cuma ada satu hal menarik saudara, yang Paulus lakukan, yaitu harusnya orang yang sudah buat jahat kepada dia, orang yang tidak peduli kepada Paulus, mau luka kayak mau dirantai kayak, yang ngapain peduli sama dia? Paulus tidak lakukan itu. Paulus panggil dia, Paulus tidak pergi lari keluar, terserah kamu mau bunuh diri, yang penting aku udah bebas. Tidak. Paulus stop langkahnya, lalu berkata kepadanya, stop, jangan lakukan bunuh diri. Ada Kristus yang menebus jiwamu. Saudara ngerti maksudnya? Bahwa Paulus tidak membalas kejahatan si kepala penjara dengan kejahatan lagi. That is apa yang saya sebut sebagai gospel embodiment. Mewujud nyatakan Injil. Saudara, tiap kali kita mempraktekkan firman Tuhan, saudara, kita sedang menyatakan Injil kepada sesama kita. Jadi Injil itu bisa di-sharingkan kepada Lydia tadi. Injil itu bisa ditunjukkan kuasanya kepada wanita budak. Tapi juga Injil diwujud nyatakan dengan apa yang kita lakukan hari-hari. Saudara pikir sekarang bagaimana caranya kita ini bisa mengabarkan Injil kepada anak-anak di zaman post modern ini, saudara, misalnya. Saudara, ada dua cara, saudara ya. Ketika saya kuliah, entah bagaimana, balik lagi saudara ya, saya orangnya agak suka sok gengsi begitu ya saudara ya, sok pinter dikit lah kira-kira saudara. Jadi waktu saya mau kuliah tingkat master di Amerika, saya pengen kuliahnya wah yang keren begitu. Kalau orang-orang kan belajarnya kuliah yang kristologi, yang Roh Kudus akhir zaman. Tapi ketika masuk, saya kuliahnya misi gitu sebenarnya. Padahal nanti baru saya tidak pernah tahu, belakangan kemudian saya ditempatkan ke Makassar waktu itu. Saudara, kalau saya tidak kuliah misi, yang saya pelajari itu intercultural communication misalnya. Jadi yang kuliah sama-sama dengan saya, duduk sama-sama, itu calon misionaris mau pergi ke Haiti, ke Papua Nugini, ke Afrika, saudara, ke Zimbabwe dan seterusnya. Bule semua dan saya sendiri. Yang dipelajarin apa? Nanti di tempat kamu menjadi misionaris, orang kalau di Amerika biasanya ngantri, kamu gak akan ngantri. Dalam hati saya, ya itu negaraku, ngapain belajar lagi kayak begini begitu ya. Di bandara dimanapun orang gak mau ngantri. Nanti kalau misalnya di tempat di Amerika orang tepat waktu. Oh, kalau di negara yang baru kamu pergi, ini kan persiapan buat jadi misionaris, orang gak akan tepat waktu. Orang akan telat-telat waktunya baru tiba. Ya itu Indonesia lah, namanya jam karet gitu saudara ya. Saya bilangin aja itu profesor begitu ya saudara. Tapi itu yang saya pelajarin saudara. Nah, salah satu yang saya pelajarin adalah post-modern evangelism. Bagaimana mengabarkan Injil kepada orang-orang atau anak-anak milenial ini, Gen Z ini.
Saudara, yang saya ingin sharingkan adalah dua hal saja, saudara. Pertama, saudara, jadilah Sam sebagai teman bagi Frodo. Apa itu, saudara? Saudara pernah dengar nama itu? Pernah nonton film Lord of the Rings? Enggak ya? Pernah ya? Film agak lain? Kalau agak lain pernah lah, saudara. Enggak pernah juga. Jackie Chan tahu nggak, saudara? Jackie Chan. Kalau Jackie Chan tahu lah, saudara ya. Saudara, ada satu film namanya Lord of the Ring. Di Lord of the Ring itu cerita intinya adalah si Frodo itu dapat cincin yang membuat dia bisa hilang, kira-kira begitu. Tapi itu sebenarnya kuasa gelap, kuasa kegelapan, saudara. Dan semua orang kepengen cincin kuasa itu. Ini dengan situasi Indonesia lah, semua pengen cincin the powerful ring itu, saudara. Nah, tugasnya si Frodo adalah mengembalikan cincin ini ke tempatnya. Saudara, waktu dia berjalan untuk mengembalikan cincin ini, untuk mencapai tujuan kehidupannya, ada satu teman namanya Sam. Sam, saudara, tidak seganteng Frodo, badannya agak gempal sedikit. Sam kurang dikagumi oleh banyak orang, tapi dia setia sekali sebagai teman. Satu saat Frodo bilang, kamu itu mengkhianati saya, kamu mau ambil ini cincin saya. Sam bilang, saudara, dia dengan menangis bilang, enggak pernah. Saya tugasnya temenin kamu sampai kamu tercapai tujuan hidupmu. Nah itu, saudara, mengabarkan Injil kepada anak milenial, saudara, adalah menjadi sahabat dalam hidupnya sampai dia mencapai secara optimal panggilan kehidupannya yang dari Tuhan. Dan hanya bisa optimum kalau di dalam Kristus. Betul ya, saudara? Yang kedua, saudara, bagaimana menyatakan Injil kepada anak milenial? Satu saat, saudara, dosen saya ajak untuk survei ke beberapa gereja. Wah, kami pergi ke beberapa gereja dan di satu kegerakan, saudara, dia berkata begini ya. Dulu kalau mission trip, biasanya kita syarat untuk orang ikut mission trip itu apa? Sudah lahir baru, betul ya, saudara ya. Saudara, dalam penginjilan postmodern tidak. Orang agama lain, orang ateis begitu, ajak aja ikut mission trip. Nanti dia melihat apa yang orang Kristen lakukan. Sampai akhirnya dia bertanya begini, kenapa ya orang Kristen bisa begitu baik sama orang lain yang hidupnya susah? Saat itu baru Injil disampaikan. Itu, saudara. Tapi belum tentu di gereja kita bisa dipraktekkan. Tapi paling tidak saya mendapatkan sesuatu ya, saudara. Oh, boleh juga nih ya. Saudara, dia ajak di satu tempat, bukan KKR pemuda. Jadi di Chicago, salah satu taman, saudara ya. Seluruh anak muda diminta untuk anak muda gereja yang jumlahnya ya katakanlah mungkin 200 orang, saudara. Hari itu mereka ditugaskan untuk bawa temennya siapa saja datang ke taman, bukan untuk KKR. Nanti makan-makan, tapi sebelum makan dengar satu cerita, dengar satu story. Jadi 700 orang datang ke taman, saudara. Ini Chicago area yang gak masuk akal sih bisa dapat 700 orang begitu di tengah kota, kumpul di taman di Lincoln Park itu waktu saudara saya datang. Kemudian, saudara, mereka mendengarkan satu kesaksian dari satu anak muda yang lain, umurnya tidak sampai 30 tahun. Dia bilang dia pelayanan di community center di Afrika. Lalu dia cerita, saudara, tentang anak-anak Afrika yang begitu miskin. Sepatu aja mereka gak punya. Selesai dia kesaksian kira-kira 30 menit. Lalu si ketua dari panitia kumpulan anak muda ini, saudara, kemudian maju ke depan. Dia bilang begini, kalau saya dengar hari ini orang Afrika seperti itu, maka saya tidak bawa apa-apa, saya tidak punya uang cukup, tapi saya mau persembahkan sepatu saya buat orang Afrika itu, buat anak Afrika itu. Saudara, percaya nggak percaya, hari itu 700 anak pulang nggak pakai sepatu, saudara. Seluruh sepatunya dipersembahkan, saudara. Itu Injil. Sudah ngerti maksudnya, saudara? Bahwa betapa sering kita pikir itu tentang Injil hanyalah kalau kita menyampaikan EE misalnya. Saudara, saya tidak anti EE,
Saya tidak anti metode penginjilan, tapi Injil memang tidak bisa kita masukkan ke dalam kaleng. Maksudnya ke makanan kaleng. Begini loh resepnya, ini loh caranya, ini loh satu-satunya yang bisa. Tidak, saudara. Saudara, yang kemudian kita nyatakan sebagai Kristen adalah kehidupan kita harusnya, saudara, menjadi kesaksian Injil. It is a whole new way. Menjadi Kristen itu bukan sekedar saya pindah agama. Menjadi Kristen itu bukan sekedar saya ini sekarang dibaptis dan menyatakan percaya kepada Tuhan. Tapi cara kita berelasi berubah dengan orang lain. Kesadaran kita terhadap lingkungan menjadi berbeda. Cara bekerja kita, cara bisnis kita tidak lagi sama. Sikap kita terhadap uang menjadi berbeda. Hadapi pemerintah juga kita berbeda, saudara. World view kita, waktu kita memandang segala sesuatu itu berbeda, berubah dari yang sebelumnya. Tapi paling utama yang saya ingin ajak hari ini kita miliki apa, saudara? Saudara, Paulus, ini lanjutan dari Kisah Rasul pasal 16 tadi yang kami sedang renungkan, yang kami sedang bahas tadi, saudara. Paulus satu saat di dalam perjalanan misinya dia pergi ke Athena. Saudara, waktu lihat orang Athena menyembah ilah lain, menyembah patung-patung, Paulus dikatakan dalam Alkitab hatinya begitu sedih. Saudara, kata sedih yang dipakai oleh Alkitab itu bukan sekedar sedih, saudara. Tapi ada satu kata yang diterjemahkan oleh Alkitab adalah cemburu ilahi. Saudara, apa itu cemburu ilahi? Alkitab kita bicara Allah kita adalah Allah yang cemburu. Apa maksudnya cemburu? Cemburu itu apa, saudara? Apa bedanya cemburu dengan iri hati? Orang Jakarta bilang iri tanda tak mampu, begitu, saudara ya. Oh, kalau kamu punya, saya nggak punya, itu iri. Kalau cemburu apa? Saudara, cemburu ilahi itu begini, saudara ya. Bukan karena saya nggak punya, maka kemudian saya kepengen dan saya iri. Bukan, saudara. Cemburu ilahi artinya adalah begini. Saudara, saya ingin kamu dapat yang terbaik sebenarnya. Itu loh Tuhan mau, saudara. Kamu itu yang terbaik adalah menyembah Yahweh saja, menyembah Tuhan saja, hidup di dalam Kristus saja. Kalau kamu gak punya, saya ingin supaya kamu punya. Jangan sampai akhirnya nanti kamu pikir ya, kamu pergi ke sorga, tapi sampai di atas sana, ternyata tangganya salah. Sudah ngerti maksudnya? Ini tangganya mesti yang ini lewat Kristus. Kamu udah naik, berusaha berbuat baik, berusaha. Ternyata tidak sampai, saudara. Saya tahu yang terbaik. Saya marah kalau melihat kalian itu. Kalau melihat semua orang Athena ini menyembahnya ilah lain. Tapi pada saat yang sama juga saya penuh belas kasihan. Dan cemburu ini Paulus memiliki keduanya, saudara. Yaitu di satu pihak marah mengapa mereka menyembah ilah yang lain, sehingga mereka tidak akan sampai kepada Allah. Allah yang mereka sebut bahkan Allah yang tidak kami kenal, Allah yang kami tidak tahu namanya. Tapi di pihak lain Paulus juga punya belas kasihan itu. Saudara, saya pikir yang kita perlu sebelum keberanian adalah ini, saudara. Yaitu hati yang punya belas kasihan, hati yang marah kalau saya ini tidak pergi memberitakan Injil Tuhan. Saudara, maukah punya tekad begini, Tuhan, atau punya doa begini, minimal dalam hidupku seumur hidup satu kali saja ada kesempatan untuk memberitakan Injil. Gak banyak-banyak deh, saudara. Tidak 1 tahun 1 kali, tapi seumur hidup ada kesempatan untuk menyaksikan aku ini loh diubah oleh Tuhan karena anugerah Tuhan sejak percaya kepada Kristus. Kita tidak sempurna. Kita tidak sampai akhir hayat kita tetap punya titik lemah, punya kehidupan yang jatuh bangun. Tapi kalau ada kesempatan itu, saudara tahukah apa artinya kesempatan itu? Saudara, saya 2 minggu ini, saudara, ini minggu ketiga saya nggak ada di Greenfield. 2 minggu ini saya di Sydney. Ini terakhir, saudara ya. Saudara, waktu kami tiba di Sydney hari Jumat malam, Sabtu langsung pelayanan dari pembinaan Komisi Pemuda. Hari Senin jadwal GKI Sydney itu sesuatu yang menarik, saudara ya. Pendeta Agus Mulyono di sana
istrinya pinter masak. Jadi saya nginep sama Pak Agus dan istrinya sampai jam 12:30 malam masak sayur asem di panci besar, saudara ya. Lalu nanti pagi-pagi bawa, saudara. Komisi Kaleb senang, saudara, sayur asem di Sydney, barang mewah loh, saudara ya. Ini bukan Jakarta nih, saudara ya. Apalagi yang bikinin semu, saudara. Jadi Komisi Kaleb GKI Sydney itu terkenal sehingga gereja-gereja lain semua senang, saudara. Minggu malam saya diajak sama tuan rumah untuk pergi, Pak besok mau barbecue sama Komisi Kaleb di salah satu park. Ada bahan yang mesti dibeli. Wah udah jam 9, ya gak apa-apa deh saya ikut saudara. Ada satu supermarket namanya Woolworth, tahu gak saudara ya? Woolies. Kalau di sini bandingannya apa ya? Disebutnya Woolies sama orang Sydney. Giant mungkin ya, Hypermart mungkin, kira-kira begitu saudara. Saya datang situ karena nggak punya niat beli, jadi saya cuma lihat-lihat. Tapi saya lihat di tray paling depan semuanya half price, separuh harga. Wow, separuh harga nih, nggak butuh apa-apa, cuma kan separuh harga, sebenarnya separuh harga. Jadi pengen juga beli. Lalu yang ajak saya bilang ini, Pak Riko, kalau di sini yang namanya separuh harga, beneran separuh harga. Wah, tambah kepengen beli lagi nih, saudara ya. Lihat ini, lihat itu, pengen beli. Tapi terus dia lanjutin, tapi don't worry, ini nanti sampai hari Selasa masih separuh harga. Oh, sampai Selasa. Ya udah deh, nggak usah beli sekarang, nanti Selasa, saudara ya. Saudara, Selasa saya datang lagi. Ingat nih, Woolies lagi separuh harga yang tray depan. Selasa saya datang ke situ jam 6 sore, kan tutupnya jam 10. Begitu saya lihat tray depan half price, kosong semua, saudara. Udah kosong semua, saudara. Ya nggak menyesal juga orang saya nggak cari apa-apa. Cuma itu artinya kesempatan sudah lewat, betul nggak, saudara? Satu saat ada satu jemaat yang saya tidak pernah bisa lupa, saudara. Dia telepon malam-malam, Pak bisa datang ke rumah sakit nih. Saya hari itu, saudara, sangat capek. Saudara, udah jam 11:30 malam. Saya bilang besok saya ke rumah sakit, boleh nggak? Tapi papa udah kritis. Besok paling pagi saya pasti datang. Saudara, besok pagi jam 6 saya telepon dia. Dia bilang, Pak, papa udah meninggal jam 2 pagi. Kesempatan sudah lewat. Sudah ngerti maksudnya? Itu penyesalan yang saya tidak bisa ulang lagi, saudara. Saudara, kalau ada kesempatan untuk beritakan Injil, mengapa tunda? Kalau ada kesempatan untuk menyatakan kebaikan, mengapa ditahan? Kalau ada kesempatan untuk terus mewujud nyatakan kasih Kristus, mengapa kita diam? Mengapa kita tutup diri? Saudara, berdoalah supaya dengan keberanian kita menyampaikan rahasia Injil itu kepada tiap orang. Amin. Mari kita berdoa. Satu menit kita datang kepada Tuhan. Kita doa sama Tuhan. Tuhan, tolonglah saya. Kasih saya hati yang cemburu ilahi, supaya saya boleh bukan cuma mengharapkan yang terbaik untuk hidup saya, tapi juga untuk sesama, untuk mbak, untuk supir, untuk rekan kerja, untuk teman bisnis, untuk teman olahraga, siapapun. Saudara, doalah, minta Tuhan kasih kesempatan minimal seumur hidup, satu kali kita boleh sampaikan Injil itu. Atau satu kali seumur orang itu hidup, ia pernah mendengarkan Injil, kesaksian tentang hidup saudara yang diubahkan oleh Tuhan. Maukah saudara berdoa demikian? Berdoalah 1-2 menit dalam hati. Sebut nama teman, sahabat, rekan kerja, mbak di rumah, supir kita, siapapun yang Tuhan taruh hari ini. Minta Tuhan, tolong saya, kasih kesempatan menyaksikan Injil Tuhan. 1-2 menit dalam doa masing-masing.
Tuhan, tolonglah kami ini orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Tapi jangan sampai kelemahan kami menghalangi Injil Tuhan, rahasia Tuhan kepada orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, pakailah tangan, kaki, hati, pikiran, dan mulut kami untuk sharing the gospel, untuk showing the gospel power, untuk mewujud nyatakan kasih Tuhan dengan sikap hidup kami, dengan pengampunan kami, dengan berbagai cara di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Serahkan pada pemimpin.